STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dan radio Sunnah Takengon dan juga radio Al-Kans Langsa, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah mudahkan kita untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperdalam ilmu agama kita. Karena kita tahu bahwasanya kita itu dilahirkan dalam keadaan kita tidak tahu apa-apa. Kita harus mengetahui bersama dan kita harus sadar bahwasanya ilmu kita itu sedikit. Jangan pernah kita merasa sombong, jangan merasa kita angkuh. Jangan kita merasa sudah berilmu. Karena ilmu yang kita pelajari sekarang sangatlah sedikit. Dan semangat kita dalam menuntut ilmu juga sedikit. Berarti kita akan mendapatkan ilmu tersebut hanya juga sedikit. Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita banggakan? Seseorang yang sadar bahwasanya dia hanya sedikit ilmunya, pasti dia akan bersemangat dalam menuntut ilmu. Tetapi tatkala seseorang telah merasa cukup, telah merasa sudah pandai dalam ilmu agama, maka dia tidak mau lagi menuntut ilmu agama. Tingkatan orang yang berilmu itu ada 3 kata para ulama. 3 tingkatan. Yang pertama, dia itu sombong. Dia sombong dengan keilmuannya. Ya. Dan yang kedua, tawadhu, rendah hati. Ini terpuji. Rendah hati. Dan yang ketiga, tingkatan yang lebih tinggi lagi. Seseorang dia sadar bahwasanya dia tidak memiliki apa-apa. Dia tidak tahu apa-apa. Ini tingkatan yang paling tertinggi. Yang pertama sombong. Yang kedua tawadhu. Yang ketiga dia sadar bahwasanya dia banyak hal yang dia tidak tahu. Maka kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kita ini yang mana? Apa sombong? Apa tawadhu? Atau kita merasa diri kita tidak punya apa-apa? Oh, saya sudah banyak ilmunya, saya sudah banyak ngajinya, saya sudah berpuluh tahun. Ya, saya sudah paham apa yang mau Anda sampaikan itu, saya sudah paham. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sombong? Apa itu kibar? Kibar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Saya sudah paham. Perkara tauhid itu saya sudah paham. Ya. Saya itu udah lama ngajinya. Ini berarti dia orang yang sombong dan orang yang tidak memiliki ilmu. Inilah orang yang sombong dan orang yang tidak memiliki ilmu. Karena seseorang yang memiliki ilmu, dia akan memuliakan ilmu tersebut. Iya atau tidak? Orang yang memiliki ilmu, dia akan memuliakan ilmu tersebut. Apalagi ilmu tentang tauhid. Dan kata-kata ini tidak pernah terucap dari salaf. Tidak pernah terucap dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tidak ada pengucapan seperti ini. Saya sudah paham. Saya sudah tahu. Saya bosan mengulang-ulang hal itu. Tetapi orang yang memiliki ilmu, orang yang paham dengan ilmu,
dia akan memuliakan ilmu tersebut walaupun dia sudah paham mungkin. Nah, inilah letak perbedaan kita dengan para ulama salaf. Terkadang jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita malu mengatakan bahwasanya kita pengikutnya salaf. Kadang kita malu sama diri kita sendiri. Kita kadang malu. Karena jauhnya ibadah kita, jauhnya ilmu kita daripada mereka, jauhnya kesungguhan mereka. Ya, jauh sekali. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Al-Faruq. Siapa yang tidak mengenal Umar? Ya, sahabat yang kedua yang termulia. Beliau satu hari menuntut ilmu, satu harinya dia bekerja. Dengan dia ganti-gantian dengan tetangganya. Ini adalah Umar bin Khattab. Ya, orang yang dijamin masuk surga. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dijamin masuk surga. Tetapi beginilah kehidupan Umar. Ya, beginilah kehidupan. Nah, apalagi kita. Kita ilmu kita sedikit, tidak ada jaminan masuk surga. Kenapa kita merasa aman? Kenapa kita tidak mau menuntut ilmu agama? Ya, inilah umat. Kita jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau nama kita disebut, kita sudah dikhabarkan kita masuk surga, kira-kira kita bakalan beramal atau tidak? Mungkin kita tidak akan beramal. Lu gak damang surga, karena lu kana bak surga ini. Kama nih rohku. Tetapi para sahabat tidak demikian. Inilah menunjukkan bahwasanya bersihnya hati-hati para sahabat. Ya. Maka kita harusnya kita bangga tatkala kita mengikuti para salaf, mengikuti para sahabat Nabi dalam pemikiran mereka. Kita harusnya bangga. Kita tidak perlu malu bahwasanya kita bermanhaj dengan manhajus salaf, enggak perlu malu. Enggak perlu minder karena mereka adalah generasi terbaik. Ya. Generasi terbaik. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasi para sahabat. Mereka orang-orang yang baik. Mereka orang-orang yang bersemangat dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya. Nah, ngapain kita harus malu mengatakan bahwasanya kita bermanhaj dengan manhajus salaf? Ya. Kalau masalah diejek itu mah terserah mereka. Yang penting kita bangga dengan apa yang kita anut, apa yang kita pelajari. Bangga dengan akidah kita. Itu yang harusnya kita bangga. Tidak perlu kita malu dan menutupi hal tersebut. Jamaah yang mulia, pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM. Kita sudah sampai di poin yang kedua. Poin yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu padu dan melarang kita dari berpecah belah. Ya. Ini poin yang kedua. Ya. Kita mengetahui bersama bahwasanya mazhab itu ada 4 yang masyhur. Yang kita tahu secara masyhur yang terkenal itu mazhab ada 4, walaupun ada mazhab-mazhab yang lainnya. Berarti di sana ada persilang pendapat. Ya, silang pendapat. Antara Syafi'i dengan Imam Ahmad, antara Syafi'i dengan Imam Malik, antara Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Yang namanya fikih itu pasti ada silang pendapat. Itu semua kita tahu. Tetapi jangan sampai perselisihan pendapat tersebut membuat kita menyesatkan orang lain. Menuduh orang lain ini tidak benar. Tidak. Ada perkataan indah yang disematkan kepada Imam Syafi'i, tapi perkataan tersebut bukan dari ucapannya Imam Syafi'i. Perkataan yang sangat indah. Perkataan yang sangat-sangat indah yang perlu
kita mungkin tulis dengan tinta emas. Ya. Apa perkataan tersebut? Pendapatku benar, ya, dan bisa jadi salah. Dan pendapat orang lain itu salah, bisa jadi benar. Maksudnya bagaimana? Pendapat saya ini, saya meyakini bahwasanya pendapat saya benar, sesuai dengan apa yang saya tahu. Tetapi hal ini bisa jadi salah. Ya. Dan pendapat orang lain menurut saya itu salah, kurang tepat. Ya. Tetapi itu bisa menjadi benar. Mungkin itu bisa menjadi benar. Maksudnya apa? Kita menghargai pendapat orang lain. Ini perlu. Menghargai pendapat orang lain. Oh, mereka ini nggak kunut subuh, nggak sah sholatnya. Ya, nggak sah sholatnya. Tidak demikian. Ya, dalam kitab beragama kita tidak demikian. Oh, hanya anak kunut anak sah sholat. Ya, dan kita tatkala kita sholat di belakang makmum yang melakukan kunut, ya, kita juga dianjurkan untuk kunut. Ya, karena ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan imam untuk diikuti. Walaupun kita berkeyakinan bahwasanya saya kalau sholat sendiri saya tidak kunut. Begitulah Islam. Begitu indahnya Islam. Tatkala seorang faqih, orang memiliki paham tentang ilmu fikih, dia akan lapang dadanya. Ya, saya berpendapat hadis tentang kunut itu tidak kuat. Kalau Anda berpendapat dengan pendapat hadis kunut itu kuat, silahkan. Yang penting Anda tahu dengan ilmunya. Kan enak kayak gitu, nggak ada keributan. Nah, butuhnya seseorang kepada ilmu. Kalau seorang makin dalam ilmunya, dia bakalan tahu ini saya boleh bertoleransi, boleh berlapang dada. Oh, ini perkara yang kita tidak boleh toleransi. Oh, masalah akidah, oh saya tidak boleh toleransi. Saya menetapkan Allah beristiwa di atas arasy. Yang menyelisihinya itu bukan dari kalangan Ahlus Sunnah. Ya. Tetapi masalah antara fikih ibadah, ya, antara masalah ibadah, kita menganggap bahwasanya hadis ini sahih, tetapi ada orang yang menganggap ini tidak sahih, maka kita harus berlapang dada. Nah, inilah perlunya kita terhadap ilmu. Ya, kita menghargai pendapat bahwasanya kalau Anda berpendapat sunnahnya kunut subuh, tetapi Anda harus tahu dalilnya. Anda harus tahu. Dan tatkala Anda meyakini hal tersebut, jangan Anda menganggap orang lain, oh salah, nggak sah sholatnya. Tidak demikian. Jangan demikian. Nah, butuhnya seseorang kepada ilmu. Baginda Nabi SAW memberikan solusi kepada kita. Ya. Agar kita tidak berselisih dan bersatu padu. Dan kita tidak sesat. Baginda Nabi SAW bersabda, "Taraktu fikum amrain, lan tadhillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah was sunnata rasulih." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadhillu ma tamassaktum bihima. Di sini ada lan. Ya, penafian dengan lan. Tidak akan sesat. Kalian ikut tidak bakalan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara ini. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul." Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan rasulnya. Ya. Jadi kalau seorang mau bermadhab dengan madhab Imam Syafi'i, silakan. Boleh nggak kita bermadhab? Boleh. Boleh, silakan Anda bermadhab. Ya, karena Anda seorang mungkin, ya, saya ingin bermadhab Syafi'i. Ya, nama saya misalnya siapa misalnya? Bang Safarudin
Asy-Syafi'i, silakan. Salah. Ya. Saya lebih condong hati saya dengan mazhab Syafi'i, silakan. Tetapi jangan ngambilnya yang enak-enak doang. Jangan. Bek mita yang bangga-bangga bentar. Jangan. Ya. Imam Syafi'i berpendapat tidak sampai baca Al-Quran kepada mayit. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi saya nggak cocok nih. Ya. Imam Syafi'i sangat keras mengharamkan tentang musik. Nah, diambil maunya pendapat-pendapat kayak gini diambil. Ya, diambil. Oh, saya pengennya fikih saya Syafi'i tapi akidahnya Asy'ari. Ya, fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Kenapa nggak mau fikihnya Syafi'i, akidahnya juga akidah Syafi'i? Syafi'i juga punya akidah. Jangan sangka Imam Syafi'i nggak paham tentang perkara akidah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Sangat nggak mungkin. Imam Syafi'i juga punya akidah. Murid beliau juga paham-paham tentang akidah. Seperti Al-Muzani. Al-Muzani memiliki kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani. Oh ya, kita baca. Ya. Saya mau berakidah dengan akidahnya Imam Syafi'i, fikihnya juga fikih Syafi'i. Mantap. Ini baru mantap. Jangan setengah-setengah. Baik. Jangan setengah-setengah. Ya. Tetapi tatkala sampai kepada kita penjelasan yang mungkin lebih jelas, ya, maka kita harus mengikuti kepada dalil. Oh, pendapatnya ini saya lebih cocok. Penjelasannya ini lebih tepat. Ya. Maka kita meninggalkan pendapat kita. Andai kata kita berpendapat dengan suatu pendapat, maka kita menghargai pendapat orang lain. Tapi kita sudah membahas, ada perkara yang khilafnya memang mu'tabar, ada yang khilafnya memang lemah. Ya. Intinya ba ilme, ya. Nyona urang na ilme pasti bakalan tenang udip. Ya. Hana gak unyoro ke hana sah tolak nyoji. Bakalan aman. Tapi kemudian jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini ada sangkut pautnya dengan poin yang kedua. Al-aslus salis, poin yang ketiga. Inna min tamamil ijtima' as-sam'a wa ta'ah liman ta'ammara alaina walau kana 'abdan habasyian. Fabayyana Allah hadha bayanan syafiyan kafiyan biwujudihi min anwa'il bayan syar'an wa qadaran. Dari kesempurnaannya kita dalam bersatu padu, dalam kita bersama, ya, yaitu kita dengar dan taat walaupun yang memerintahkan kita, yang menjadi pemimpin kita itu walaupun budak dari Habasyi, budak dari Ethiopia. Ya. Kita akan bersama tatkala kita menaati pemimpin yang sah. Ya, ini adalah akidah Ahlus Sunnah. Akidah Ahlus Sunnah yaitu mereka taat kepada pemimpin yang sah selama itu perkara yang ma'ruf, selama itu perkara yang baik. Ya, paham? Jangan ada orang-orang di sana ada aja masalahnya kalau kita bilang taat kepada mereka. Kalau mereka pemimpin kita nggak nyuruh kita sholat, nggak bolehin kita sholat, gimana ini? Ya, kalau pemimpin kita suruh ini tentang maksiat gimana? Ya, padahal sini perkara yang sangat jelas, perkara yang sangat mudah. Kita taat selama perkara itu perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Dan walhamdulillah pemerintah kita tidak pernah menyuruh kita dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, nggak ada. Dan inilah akidah Ahlus Sunnah.
Siapa yang menyeleweng dengan akidah ini, yaitu akidah Khawarij. Khawarij. Mereka keluar dari pemimpin yang sah ataupun memberontak kepada pemimpin yang sah. Ya. Ciri-ciri Khawarij kata para ulama, dicatat jamaah kaum muslimin. Ciri-ciri Khawarij itu ada 2. Yang pertama, mereka keluar atau memberontak terhadap pemimpin yang sah. Dan yang kedua, mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini 2 ciri. Ini 2 ciri yang disebutkan oleh para ulama. Pertama, memberontak kepada pemimpin yang sah. Dan yang kedua, mudah mengkafirkan pelaku dosa besar. Titik permasalahannya itu dari perkara iman. Ya. Iman. Apa itu iman? Jangan sampai kita udah umur 40 tahun, 50 tahun nggak perlu tiap dengar Jumat, wahai orang-orang yang beriman. Sering kan? Wahai orang-orang yang beriman, apa itu iman? Kalau ditanya, pe-nya imannya pe. Anampu. Hai iman yang ke iman. Anampu iman. Iman menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-iman qaulun bil lisan wa i'tiqadu bil qalbi wal amalu bil jawari. Qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Wa i'tiqadu bil qalbi, dan keyakinan di dalam hati. Wal amalu bil jawari, dan amalan dengan anggota badan. Ini iman. Sampai umur kaduha lampu iman. Ti uro dengan wahai orang-orang yang beriman. Ya. Sampai lampu apa itu iman? Apa itu iman? Qaulun bil lisan wa i'tiqadu bil qalb wal amalu bil jawari. Ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Yang iman. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha qaulun la ilaha illallah. Qaulun la ilaha illallah. Qaul kan? Ucapan la ilaha illallah. Ini iman yang paling tinggi. Tingkatan iman yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Yang paling rendah yaitu menghilangkan gangguan dari jalan. Amalan. Bentuknya amalan. Wal haya syu'batun minal iman. Dan sifat malu itu bagian dari keimanan. Ya. Orang-orang munafik, mereka menampakkan keimanan mereka. Ya, dengan ucapan mereka, qaul. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka menampakkan amalan-amalannya. Tetapi i'tiqadnya, keyakinan di dalam itu yaitu kemunafikan. Hanya untuk dinampakkan saja. Tapi dalam hati mereka ada nifaq. Ya. Ini nifaq. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara Khawarij dan Murji'ah dalam permasalahan iman. Khawarij, mereka mudah mengkafirkan, ya, mereka mudah mengkafirkan pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar menurut mereka itu telah kafir. Ya, mereka telah. Jadi jangan aneh kalau seseorang melakukan bom di hotel atau di mana-mana, melakukan bom di bandara atau dimanapun, mereka menganggap selain mereka itu kafir. Selain kami ini kafir. Itu pendapatnya Khawarij. Dan Murji'ah menganggap bahwasanya amalan itu hanya penyempurna iman. Seorang mau melakukan apa saja, melakukan ketaatan, mau melakukan dosa, itu imannya tetap. Tetapi keyakinan Ahlus Sunnah, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun.
Ya, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Dia akan meningkat dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Ya. Simpelnya bahwasanya Ahlus Sunnah menganggap bahwasanya amalan itu bagian dari iman. Adapun Murji'ah berpendapat bahwasanya amalan tersebut hanya penyempurna iman. Ya. Lagi perlu belajar tentang akidah biar sampai tanya orang dengan dalam akidah yang hanagat. Ya. Jangan seseorang tertipu dengan kafir. Kafir belum tahu wajib pegat. Ya. Kafirnya jenggotan, celana cingkrang, ya. Mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pemikirannya memberontak kepada pemimpin yang sah. Ya, pemahamannya dengan pemahaman Murji'ah. Makanya kita selektif dalam mencari guru, karena tayo ilmu tayo ubid. Tayo hana dari bahasa Arab anjir. Ya. Hana beda ke bahasa Arab. Mungkin fikih solat undang hanampo mungkin, ya. Ya, tayo akan anak pesantren. Ya, hantar dajak pesantren. Jadi tayo berarti kita harus mencari guru yang memang amanah. Kita mencari guru yang benar. Karena kata Imam Hasan Al-Basri, ya, rahimahullahu taala, Hasan Al-Basri seorang tabi'in, "Inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Dan perhatikanlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Ya. Harus selektif. Kita sakit gigi aja mau ke dokter gigi, itu kita selektif. Ini dokternya bagus apa enggak? Jangan dokter gadungan lagi. Nanti mal praktek. Mal praktek pula. Itu sakit gigi. Itu sakit gigi aja kita selektif dalam memilih dokter. Nah, apalagi masalahnya antara surga dan neraka. Tentu kita harus lebih selektif. Ini dokternya spesialis apa enggak? Kita nyari lagi. Kalau dokter dokter umum, yuk. Saya tuh punya banyak duit, enggak apa. Saya pengennya dokter spesialis yang memang saya sakit dalam, sakit jantung atau sakit apa. Dia pengennya yang spesialis. Ya. Pengennya spesialis. Masa untuk ilmu agama dia mau ngambil seluruhnya? Mau ngambil ya penting kayak ayat, yang penting Al-Quran, yang penting kayak hadis, yang penting kan dia bawa Al-Quran, yang penting dia bawa hadis. Iya, para khawarij juga membawa tentang Al-Quran, mereka membawakan Al-Quran. Siapa sekarang kalau dalil, tetapi ada sangat aneh kalau isi ceramahnya cuma dongeng, khurafat, tetapi itu juga tetap laku. Ini aneh. Aneh bin ajaib. Ya. Semua sekarang kelompok itu membawakan dalil. Yang dalil tersebut yang untuk membenarkan mereka. Ya. Dalil tersebut dibawa untuk membenarkan mereka. Ini jihad, ini apa. Ya. Maka butuhnya kita semua orang bisa membawakan dalil. Tetapi bagaimana memahami dalil tersebut? Ya. Bagaimana memahami dalil tersebut? Ini yang penting. Kalau membawakan dalil semua orang bisa. Memahami dalil tersebut. Siapa salafnya? Padahal jamaah kaum muslimin kita ini hanya pengikut saja. Tayo cuma ikut mendang. Ya. Ikut para salaf mendang. Ikut para ulama. Selesai. Ya. Bawa dalil. Contohnya, orang yang mengkafirkan pemerintah. Ya. Orang yang mengkafirkan pemerintah, mereka juga bawa dalil. Ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah kafir. Ya, ini dalil. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum, maka telah kafir.
Gimana kalau orang dengar semerta satu dalil ini ya? Hah? Dengar dalil ini Mas Safar, ya udah jihad kita. Ya, Indonesia tidak berhukum dengan hukum Islam. Ya udah kita. Ini ayat Al-Qur'an, kamu nggak percaya ayat Qur'an nih? Kata mereka. Ini baca Al-Qur'an. Ada dalam Al-Qur'an. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ya udah mereka berarti kafir. Nah, di sinilah kita butuh dengan penafsirannya para sahabat. Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut adalah kufrun duna kufrin. Ya. Amalan tersebut kufur tetapi tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Karena juga ada yang lain, wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Orang fasik bukan kafir. Ya. Inilah butuhnya. Perincian bagaimana seseorang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu butuh perincian. Ada perinciannya. Kapan dikafirkan, kapan tidak dikafirkan. Ya. Kalau kita mau jujur jamaah kaum muslimin, kita nikah ke KUA itu pakai hukum Islam atau hukum kafir? Nikah. Kita di Indonesia pakai hukum Islam. Kita masalah waris pakai hukum Islam. Ya. Ya, kita penegakkan khilafah, pokoknya khilafah. Ya. Ya udah kamu tinggalnya di planet di sana, di planet Pluto sana. Ya. Rupanya dia pengen jadi pemimpin. Makanya kita selektif dalam mencari ilmu. Ya, mempelajari tentang akidah. Jangan kita sampai menjadi orang-orang yang kata Nabi menjadi orang anjing-anjingnya neraka. Itu para khawarij. Kilabun nar. Ya, ini bukan ucapan saya, bukan. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling rahmah. Orang yang paling cinta kepada umatnya. Ya. Sifati para khawarij itu kilabun nar. Anjing-anjingnya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita menjadi akidah yang tidak yang melenceng. Al-aslu salis, poin yang ketiga ini adalah ta'atu waliyil amril muslim. Taat kepada ulil amri yang muslim. Li'annahu la yatimu hadzal ijtima' illa bi ta'ati waliyil amr. Maka tidak sempurna ya bersatu itu ya kecuali kita menaati pemimpin yang sah. Fala ijtima'a illa bil imam. Maka tidak ada satu padu atau perkumpulan kita akan bersatu kecuali bersama imam. Wala imamata illa bisam'i wa ta'ah. Ya. Maka tidak bermanfaat seorang imam kecuali kita harus taat dan kita harus patuh. Ngapain adanya presiden kalau kita nggak mau taat gitu? Ngapain? Kan nggak ada guna. Ya nggak Mas Zafar? Adanya presiden tapi kita memberontak, nggak mau dengar. Ya untuk apa adanya pemimpin? Adanya pemimpin untuk kita taat. Taib. Selama itu hal yang ma'ruf. Karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatin khaliq. Tidak boleh kita taat kepada hal yang maksiat. Fawaliyul amr muslim ja'alallahu rahmatan lil muslimin li iqamatil hudud. Ya. Maka waliul amr itu pemimpin muslim Allah jadikan sebagai rahmat kepada kaum muslimin li iqamatil hudud untuk menegakkan apa? Menegakkan hukum. Adanya pemimpin untuk menegakkan hukum. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Wa nasratul mazlum minadh zalim dan menolong orang yang terdolimi. Wa hifdzul aman dan menjaga keamanan. Baik. Dalilnya ada di surat An-Nisa. Ya, perintah kita untuk
bersatu padu atau perintah kita untuk taat kepada waliul amr ada di surat An-Nisa ayat 59. Surah An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Kita semuanya dipanggil. Ya. Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya kalau ada konteks ya ayyuhalladzina amanu, panggilan wahai orang-orang yang beriman, itu dipastikan bahwasanya ada perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun ada larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian. Ya, ini dalil dari Al-Qur'anul Karim. Ba'da ta'atillah wa ta'ati rasulih la budda min ta'ati waliyil amr. Ya. Setelah Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, ya, maka diharuskan kita untuk taat kepada ulil amri. Ya, setelah taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada ulil amri. Maka kedudukannya sangat besar. Tatkala Nabi SAW wafat, ya, kemudian beberapa hari beliau tidak langsung dikuburkan. Kenapa? Ya, kenapa? Kenapa beliau tidak langsung dikuburkan? Rupanya menunggu atau memutuskan siapa yang menjadi pemimpin setelah Nabi SAW. Karena ini perkara yang sangat besar. Ya, mereka musyawarah dulu siapa yang menjadi pemimpin setelah Nabi SAW. Kemudian dipilihlah Abu Bakar. Abu Bakar. Maka ini menandakan bahwasanya ini perkara yang besar. Bukan perkara yang kecil. Ya. Minkum, minal muslimin. Ya. Berarti kita harus taat selama dalla ala annahu yushtaratu fi waliyil amr ayyakuna musliman. Maka disyaratkan seorang pemimpin itu harus muslim. Dalilnya dari sunnah Nabi SAW, baginda Nabi SAW sabda, usikum bitaqwallah. Ya. Aku menasihati kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasam'i wat ta'ah, dan taat dan dengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak. Ya, walaupun dia mantan budak, ya, walaupun dia dari Habasyi, orang yang hitam legam, maka kita harus juga taat. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka barang siapa yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati, kata Nabi. Maka wajib kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Ya. Oh, Ustaz, tetapi pemimpin kita sekarang sangat zalim kepada kita, tidak memberikan hak kita. Pernahkah kita mendoakan pemimpin kita dengan kebaikan? Kalaupun kita mencacinya, apa manfaatnya? Nggak ada manfaat. Tidak ada manfaatnya. Ya. Kita tutup pengajian pada malam yang berbahagia ini dengan salah satu ucapan salaf. Andai kata aku memiliki doa yang diijabah, maka aku akan berikan hal tersebut kepada pemimpinku. Andai kata saya memiliki doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan berikan hal tersebut kepada pemimpin saya. Saya akan mendoakan pemimpin saya.
Karena tatkala pemimpin kita baik, maka insya Allah kita juga akan baik. Apabila pemimpin kita soleh, maka insya Allah rakyatnya akan baik, rakyatnya akan tentram. Maka tugas kita mendoakan pemimpin kita. Ya, adapun dia zalim atau tidaknya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Semoga berikan manfaat untuk saya pribadi dan pendengar sekalian. Kita tutup pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.